Selamat siang bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sarina Purba dari kelas 11 MIA 4. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur dan fungsi jaringan. Jaringan pada tumbuhan. Jaringan adalah sekumpulan sel yang membentuk suatu kesatuan. Jaringan pada tumbuhan dibagi menjadi dua. Satu, jaringan meristem. Dua, jaringan permanen. Jaringan meristem adalah jaringan yang aktif melakukan pembelahan sel. Jaringan meristem dibagi menjadi tiga. Satu, jaringan meristem epitel. Dua, jaringan meristem lateral. Tiga, jaringan meristem interkalar. Dan yang kedua merupakan jaringan permanen. Jaringan permanen merupakan jaringan yang mengalami diferensiasi dan spesialisasi yang akan membentuk jaringan dewasa atau disebut dengan jaringan permanen. Jaringan permanen dibagi menjadi 5. 1. Jaringan permanen epidermis. 2. Jaringan permanen parenkim. 3. Jaringan permanen penyongkong. 4. Jaringan permanen pengangkut. 5. Jaringan permanen gabus. Baik, saya akan menjelaskan pengertian dari jaringan itu. 1. Jaringan epidermis. Jaringan epidermis merupakan jaringan yang terluar pada tumbuhan. Kedua, jaringan parenkim. Jaringan parenkim merupakan jaringan yang terbentuk dari sel-sel hidup, terstruktur secara morfologi dan fisiologi. Ketiga, jaringan penyongkong. Jaringan penyongkong dibagi menjadi dua. 1. Jaringan kolenkim. Jaringan kolenkim adalah jaringan penyongkong pada tumbuhan yang masih aktif. Kedua, jaringan saklerenkim. Jaringan saklerenkim adalah jaringan penyongkong pada tumbuhan yang terdapat dari sel-sel yang mengalami pembelahan secara sekunder. Yang keempat adalah jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut dibagi menjadi dua. 1. Skilem. 2. Floem. Skilem merupakan jaringan yang berbentuk yang berfungsi untuk transportasi dan garam mineral secara zat hara dari akar, daun, dan batang. Kedua, floem. Floem merupakan jaringan yang berfungsi untuk transportasi dari daun ke seluruh tubuh. Yang kelima adalah jaringan gabus. Jaringan gabus merupakan salah satu lapisan jaringan meristem pada tumbuhan yang sel-selnya aktif membelah. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf.